Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Qa'il fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-mu'minun al-muttaqun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Abdus Salam Perumahan Benaina Fazal, yang insyaallah hari ini diturunkan oleh Allah keberkahan, kerahmatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa pada Jumat yang berkah ini kita selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtanibu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan banyak melakukan ibadah-ibadah, zikir-zikir, mendekatkan diri, mengagungkan asma-asma Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah, baik itu larangan secara aktivitas maupun larangan secara lisan, dan juga larangan secara sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita meningkatkan ketakwaan berupa ibadah, maka tak jauh dari itu pasti penting yang namanya ilmu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ini sangat relevan sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan ini kita sedang merayakan hari santri, yang mana semua manusia atau orang yang sedang menuntut ilmu atau telah menuntut ilmu dimanapun, maka inilah para santri-santri yang kemudian di Indonesia dirayakan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa santri atau orang yang terdidik, dalam hal ini siswa, adalah penjaga ilmu, penjaga akhlak, penjaga iman, dan juga penjaga peradaban. Maka kemudian
mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, maka banyak sekali ulama menjelaskan ibadah itu kadang tidak diterima oleh Allah karena tidak menggunakan ilmu yang benar. Terutama ketika kita ibadah mahdhum seperti sholat, maka kaifiyah sholat itu harus dipelajari. Maka kemudian dirumuskan oleh ulama, ada namanya fard ilmu fikih yang menjelaskan tuntas tentang bagaimana menghadap Allah, ibadah kepada Allah berupa sholat, dimulai dari tata cara wudhu, dimulai dari tata cara bagaimana menggunakan air ketika wudhu, macam-macamnya air dan lain sebagainya, sampai kemudian rukun sholat dibahas detail. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua, seandainya kita berandai-andai kita setiap hari sholat, tapi syarat dan rukunnya kita tidak tahu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Tatkala ada kesalahan, apa iya kita hanya pasrah kepada ustadznya, kepada kiainya, yang hanya notabene waktunya itu lebih sedikit daripada bertemu dengan jenengan? Maka inilah pentingnya ilmu, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sampai-sampai Rasulullah menganjurkan dan selalu memfatwakan, menasihatkan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan di hadis lain disebutkan bahwa menuntut ilmu itu kewajibannya adalah seumur hidup. Maka tatkala kita belum mengetahui satu hal, mendekatlah dengan majelis ilmu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya yakin dan pasti di sekitar kita, di sekeliling kita ada majelis-majelis ilmu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mau menyempatkan diri untuk datang yang disebut oleh Rasulullah raudhun min riyadil jinan, tempat belajar seperti di Masjid Abdus Salam ini. Setiap minggu ada kajian, maka mari kita berbondong-bondong ke situ. Apalagi ini dijadwalkan setiap minggu ada kajian-kajian fikih, kajian-kajian akidah, kajian-kajian tentang akhlak. Maka ma'asyiral muslimin, agar koneksasi kita dengan Allah selalu moncer, selalu manjur, dan oleh Allah apa yang kita minta terus dibalas, maka diselaraskan dengan ilmu amaliyah kita. Maka ada satu konteks amaliyah ilmiah dan ilmiah amaliyah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang disertai dengan ilmu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu firman-Nya menyebutkan, menjanjikan bagi mereka yang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu dari kalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan hal yang sama, bahwa orang yang mendekat dengan majelis ilmu berarti dia mendekat, latihan masuk ke dalam surga. Disebutkan raudhun min riyadil jinan. Ketika kita berbicara surga, pengen masuk surga, tapi kemudian bagaimana besok kita di surga itu? Maka di majelis ilmu itulah taman surga di dunia, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Apalagi kemudian Allah sendiri yang menjanjikan akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa derajat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ketika dia di dunia kemuliaannya itu dengan ilmu, dan ketika di akhirat kemuliaan orang yang berilmu ini adalah pahala, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Walaupun orang
bisa masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi pahala inilah yang kemudian menjadikan derajat keberapa kita di surga. Apakah di surga paling tinggi? Apakah di surga paling rendah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian dalam satu hadis juga disebutkan, orang yang ketika hidup di dunia maka tidak luput dari ilmu. Butuh dunia menggunakan ilmu, bahkan butuh akhirat pun menggunakan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disinilah konteks hal ilmu ini kemudian relevansinya dengan Hari Santri Nasional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, santri dan spirit peradaban Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, bagaimana peradaban di Arab, kemudian disebut jahiliyah, kebodohan yang luar biasa. Mengapa disebut kebodohan? Karena secara norma sosial itu sudah tidak masuk akal. Masyarakat muslimin rahimahullah. Ketika ada anak perempuan lahir dibunuh, ini kan luar biasa. Maka kemudian muncul seorang yang dimunculkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad, membuat peradaban ini. Maka saatnya umat Nabi Muhammad, warasah kenabian, yang mewariskan Nabi berupa ilmu, maka ini harus kita pegang. Anak-anak kita pelajarkan dengan ilmu, kita masukkan. Kalau kita bisa dididik sendiri. Karena kewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Masyarakat muslimin rahimahullah. Ketika kita tidak mampu, pasrahkan kepada yayasan, kepada ustadz terdekat, atau dimasukkan di DVD. Tapi itu bukan kemudian bukan kewajiban panjenengan sebagai orang tua. Tetap harus wajib mendidik. Guru adalah sifatnya membantu orang tua untuk menghantarkan anak. Maka kiai, ulama menghantarkan santri-santrinya tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Betapa pentingnya ilmu. Maka ketika di Indonesia kita melihat ilmu itu, flashbacknya pasti pesantren. Yang akhir-akhir ini kemudian mendapat musibah, mendapat fitnahan dari orang yang tidak suka. Kita doakan semoga para kiai-kiai kita, pesantren kita selalu istiqomah mendidik anak-anak di Indonesia, menghantarkan anak-anak kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka mari kita sinergikan, karena ilmu inilah yang akan menjadi puncak peradaban di masa depan. Ketika kita siapkan anak-anak kita, alimu auladakum bil adab. Yang pertama, pelajarkan, didiklah anak itu dengan adab, dengan sopan santun. Yang kemudian sopan santun, adab, karakter sekarang dipandang sebagai feodalisme. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian perspektif yang terakhir adalah santri dalam perspektif spiritual dan modern. Islam mengajarkan ilmu agama, tapi tidak melupakan ilmu modern. Karena apa? Karena dalam doa yang setiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita berharap hasanah. Bagaimana mendapatkan hasanah? Kebaikan itu tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan akhirat juga dengan ilmu. Maka bapak-bapak sekalian, mari kita yang sudah sepuh, yang sudah senja ini, kita tetap semangat untuk thalabul ilmi, mengikuti kajian-kajian. Tidak perlu jauh-jauh, di masjid kita Abdus Salam ini sudah dibuka kajian. Kita ikut serta berbondong-bondong, kita ajak anak-anak kita. Walaupun mereka nggak paham, mereka akan merekam. Mereka akan merekam apa yang disampaikan oleh ulama atau ustaz-ustaz penyampai dakwah tersebut, dan itu akan terbuka dalam alam bawah sadarnya kelak ketika dia sudah dewasa. Oh, ini yang dulu saya dengar dari Pak Ustaz, dari Kiai,
rahimakumullah. Khutbah kali ini kita tutup masyarakat muslimin rahimakumullah dengan doa, semoga kita semua yang hadir, anak-anak kita ini termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minna tilawatahu innahu ghafurur rahim.